Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memulai perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan, Pribadi yang Mengenal Hatiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Seperti kisah Naaman dan Elisa, kita juga sesungguhnya berjalan mencari penyembuhan dalam kehidupan kita. Jiwa kita ataupun raga kita kerap kali juga mengalami terluka atau juga sakit. Dan pada saat seperti itu kita mencari Sang Penyembuh. Sang Penyembuh itu dapat kita jumpai dalam diri sesama kita, tetapi terlebih di dalam diri Tuhan yang mengulurkan tangan dan menjamah serta menyembuhkan kita. Maka mari di awal Ekaristi ini kita juga mempersembahkan diri kita, mempersembahkan juga mungkin pergumulan, kepedihan, luka di hati, dan kita mohon semoga Dia, Allah yang benar, yang bahkan berkenan menyembuhkan seorang Naaman, seorang Syria, seorang yang asing itu,
berkenan juga menyembuhkan kita sebagai anak-anaknya. Kita mohon belas kasih dan pengampunan di awal Ekaristi ini, agar rahmat kesembuhan itu juga tercurah bagi kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau berkenan merengkuh orang-orang yang tersingkir. Semoga kami pun menjadi orang-orang yang peduli terhadap sesama yang menderita dan tersingkir. Di dalam Ekaristi ini kami bersyukur bersama dengan Devi yang merayakan ulang tahunnya yang ke-34. Semoga Engkau memberkati hamba-Mu, saudari kami Devi ini, dengan rahmat kesehatan. Engkau juga memberkati seluruh hidupnya bersama dengan keluarganya. Semoga mereka juga boleh mengalami kebahagiaan. Kurniakan kepada Devi dan juga suami serta anak-anaknya berkat yang mereka butuhkan setiap saat, damai dan kesejahteraan dalam kehidupan. Terlebih juga semoga Engkau senantiasa menumbuhkan dan memupuk cinta kasih di antara mereka, dan membantu mereka juga melewati saat-saat yang sulit dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat juga untuk hamba-Mu. Semoga Engkau memberkati juga semua rencana, keinginan dan cita-cita yang luhur yang dibangun olehnya bersama dengan keluarganya. Di dalam Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi pahlawan tentara itu sakit kusta. Sekali peristiwa, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Anak itu menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman. Sebagai persembahan, ia membawa 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat Raja Aram itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya."
Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar oleh Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah orang itu datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kuda dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah Naaman memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Sesampai di sana, majulah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan refrein, "Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah?" Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Refrain, Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Refrain, Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? suruhlah terang dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Refrain, Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah, sukacita dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Refrain, Jiwaku haus akan Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah
Aku menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus datang ke Nazaret, Ia berkata kepada umat di rumah ibadat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tetapi aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu." Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bingung, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Yesus berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita merasa ditolak dan kemudian menjadi sedih hati, seringkali itu juga terkait dengan masalah harga diri. Dan ini yang terjadi pada pribadi Naaman. Naaman adalah seorang panglima perang, dan dia seorang yang boleh dikatakan sukses dalam karirnya. Tetapi dia mengalami bahwa dirinya itu menderita penyakit yang waktu itu dikatakan tidak dapat disembuhkan. Penyakit Hansen itulah nama yang dikenal dengan penyakit kusta yang sering disebut dalam kitab suci. Seorang panglima perang tapi memiliki cacat, dalam arti memiliki penyakit yang tampaknya tidak dapat disembuhkan. Dan itu membuat dia menjadi orang yang punya perasaan yang sensitif, mudah tersinggung. Dan kalau kita melihat apa yang terjadi ketika Nabi Elisa memintanya untuk pergi melakukan hal yang sederhana, dia tidak dapat menerima hal tersebut. Dia merasa seperti dia diremehkan, padahal dia sudah datang jauh-jauh. Dia membayangkan akan mendapatkan perlakuan yang istimewa. Minimal sang nabi dikatakan itu mengulurkan tangannya dan melakukan sesuatu seperti mengucapkan mantra dan kemudian dia sembuh. Tetapi kunci dari penyembuhan yang dialami oleh Naaman adalah ketika dia mau merendahkan dirinya dan menerima usul Nabi Elisa atau anjuran Nabi Elisa untuk membenamkan diri di sungai Yordan. Sebab dia mulai membandingkan sungai-sungai di negerinya itu jauh lebih bersih airnya, lebih indah. Maka dimensi pertama yang harus kita ingat adalah kalau kita mengalami penolakan dan kita tersinggung, biasanya itu pertama-tama masalah harga diri kita. Kita merasa ditolak. Tetapi penolakan yang kita alami tidak harus selalu menjadi kata akhir. Tidak harus membuat kita menjadi hopeless. Seperti yang dialami oleh Naaman, sesungguhnya hidupnya
tidak menjadi tanpa harapan. Ketika dia terbuka untuk menerima petunjuk Nabi Allah, dia disembuhkan. Demikian juga kalau kita melihat apa yang ditunjukkan oleh Yesus kepada orang-orang yang menolak dirinya. Yesus tahu bahwa orang-orang ini tidak mengenal dia sesungguhnya. Dan Yesus merasa tidak perlu menjadi tersulut, marah, dan kemudian mengutuk orang-orang sekampungnya. Tapi Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya yang berasal dari Nazaret juga mengalami penolakan, seperti juga nabi-nabi pada zaman dahulu di daerahnya selalu mengalami penolakan. Dan Yesus mengemukakan dua kisah Elia dengan janda di Sarfat, dan juga kisah Elisa dengan Naaman yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, di mana Allah seringkali memiliki rencana tertentu. Bahkan ketika manusia yang dikategorikan asing bagi bangsa Israel dikatakan sebagai bangsa yang kafir, orang-orang yang ditolak oleh bangsa Israel, bagi mereka Allah menaruh belas kasihan. Dan kita bisa belajar kadang-kadang kalau kita pun mengalami seperti yang dialami oleh orang-orang pada zaman yang diceritakan oleh Yesus. Bahkan Yesus mengalami juga penolakan. Jangan kemudian kita menjadi marah, putus asa, dan kehilangan harapan. Sebab kadang-kadang penolakan berarti bahwa sesungguhnya mungkin itu bukan tempat kita di sana. Kalau kita dalam dunia pekerjaan mengalami ditolak atau gagal di tempat itu, mungkin itu bukan tempat yang tepat untuk kita bekerja. Mungkin kalau dengan relasi yang situ kita juga tidak mulus-mulus amat, mungkin juga itu bukan relasi yang tepat untuk kita, dan seterusnya. Tetapi juga kita belajar kalau penolakan itu terjadi karena kesalahan kita, tentu kita juga belajar untuk memperbaiki diri kita. Tapi sekali lagi kita mesti melihat bahwa di balik sebuah peristiwa yang tampaknya ada dinding yang kita hadapi dan kita terbentur, di sana kerap kali masih ada rencana Allah yang lain. Dan karena itu kita tidak boleh berhenti berjuang dan berusaha, melainkan kita terbuka untuk mendengarkan apa yang dikehendaki oleh Allah melalui peristiwa tersebut. Dan seringkali kita mendapatkan pencerahan tersebut tidak lewat bisikan yang halus seperti mendengarkan suara Tuhan, tapi seringkali melalui orang-orang yang sangat sederhana, seperti Naaman dalam bacaan pertama. Dia mendengarkan perkataan dari hambanya. Hambanya mengingatkan dia, andaikan Tuhan diminta melakukan hal yang sulit, pasti Tuhan lakukan. Ini hal yang sederhana, kenapa tidak Anda lakukan? Maka bacaan-bacaan kita hari ini mengajarkan kepada kita keterbukaan dan kerendahan hati, melihat rencana Allah di balik peristiwa-peristiwa kehidupan yang kadang tidak selalu menyenangkan untuk kita. Semoga kita juga selalu menemukan tangan Allah bekerja di dalam seluruh kehidupan kita, juga ketika melewati lorong-lorong yang gelap dan jalan yang berkerikil. Amin. Yang ada padaku
Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga persembahan yang kami unjukkan sebagai tanda bakti kami kepadamu ini, Kau ubah menjadi sakramen keselamatan. Dan dalam Ekaristi ini kami juga berdoa untuk keselamatan dan kesejahteraan arwah Bapak Benyamin Tonbeng yang telah Engkau panggil kembali ke pangkuanmu 2 tahun yang silam. Sucikanlah jiwa hamba-Mu ini, kuduskanlah dia, dan bawalah dialah masuk dalam persekutuan para kudus-Mu di surga. Dan kami percaya di sana bersama dengan para kudus-Mu, Ia tetap menjadi pendoa dan penolong bagi segenap sanak keluarga yang masih berjuang bersiara hidup di dunia ini. Dan semoga iman dan teladan kesetiaannya juga menginspirasi dan menjiwai sanak keluarga untuk tetap hidup di dalam iman dan kesetiaan yang sama kepadamu, di dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang dan berpuasa, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hati-Mu. Dari sebab itu bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes Likwada, serta para imam,
diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan hambamu Bapak Benyamin Tonbeng, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu 2 tahun yang silam. Ketika dibaptis saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus, ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Kristus dalam kebangkitan. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesus, 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 Yesus.
segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Engkaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, sebab besarlah kasih-Nya terhadap kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga santapan suci yang kami terima dalam Ekaristi ini membawa rahmat pemurnian dan kesatuan bagi seluruh umat manusia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, keluarga kita, dan juga pekerjaan, pelayanan, serta rencana kita di hari-hari mendatang senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi kita sudah selesai. Syukur pada Allah. Mari kita hidup dalam damai dan kasih Tuhan. Amin.